Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra dari 12 IPA 1. Di video ini, saya akan menjelaskan salah satu tokoh integrasi bangsa Indonesia yang berasal dari Papua, yaitu Silas Papare. Silas Papare merupakan tokoh yang berjuang menyatukan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Silas Papare lahir di Serui, Papua pada tanggal 18 Desember 1918. Ia merupakan tokoh yang berlatar pendidikan sebagai perawat yang lulus pada tahun 1935. Kenapa ia memilih sebagai perawat? Karena pada saat itu di daerah Serui sedang ada wabah penyakit seperti malaria, pers, dan kolera. Dan melihat kondisi itu, Silas memutuskan untuk masuk ke sekolah juru rawat pada tahun 1931. Dan ia lulus 1935, dan pada masa itu di Serui masih jarang ditemui perawat, sehingga keahlian Silas sangat dibutuhkan oleh orang-orang Serui maupun Belanda. Setelah mendengar Indonesia merdeka, Silas memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya yang berstatus sebagai pegawai pemerintah Belanda. Silas dan para pemuda Papua pun bergerak. Sekitar pada bulan September 1945, mereka membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM atau KIM, yang tujuannya untuk menghimpun perjuangan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 Desember 1945, Silas bersama teman-temannya berusaha untuk mempengaruhi pemuda-pemuda Papua, pemuda-pemuda Irian Barat yang tergabung dalam Batalion Papua untuk melakukan pemberontakan. Namun, berita itu bocor dan rencananya gagal, dan Silas pun ditangkap dan dipenjarakan di Jayapura. Saat menjalani masa tahanan di Jayapura, Silas Papare berkenalan dengan Dr. Sam Ratulangi, yaitu Gubernur Sulawesi yang diasingkan oleh Belanda di tempat tersebut. Perkenalan Silas dengan Sam Ratulangi membuat Silas semakin yakin bahwa Irian harus bebas dan bergabung dengan NKRI. Dengan keyakinan tersebut, setelah ia keluar dari penjara, ia memutuskan untuk membentuk Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII sekitar pada bulan November 1946. PKII berperan penting dalam menumbuhkan dan membesarkan rasa nasionalisme terhadap Indonesia di tanah Papua atau Irian. Di bawah ancaman penjajah Belanda, aktivitas PKII dinyatakan ilegal. Namun, Silas dan kawan-kawannya tetap berjuang di bawah tanah. Kemudian Silas pun kembali ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di Biak. Namun, pada saat ingin dipenjarakan di Biak, Silas Papare pun berhasil meloloskan diri. Ia melarikan diri ke Yogyakarta dengan menempuh perjalanan menuju Pulau Jawa, berlayar selama 2 bulan. Pada Oktober 1949 di Yogyakarta, Silas Papare mendirikan Badan Perjuangan Irian dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan daerah Irian Barat ke wilayah NKRI. Pada tahun 1959, Silas Papare membentuk Kompi Irian 17 di Markas Besar Angkatan Darat.
Dibentuknya Kompi 17 untuk mendukung politik pemerintah di forum internasional dalam usaha mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Permasalahan yang berlarut-larut antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat mendorong Silas Papare terus aktif untuk memperjuangkan pembebasan tanah kelahirannya dari penjajah Belanda. Kemudian aktif dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB dengan dibawanya masalah Irian ke PBB, dan kemudian pemerintah Soekarno membentuk Biro Irian yang diresmikan pada Agustus 1954. Pada 15 Agustus 1962, Silas Papare diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi salah seorang anggota delegasi Indonesia dalam New York Agreement atau Perjanjian New York tentang Irian Barat yang mengakhiri permasalahan antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat pun resmi menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan persetujuan New York, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Dan Papare pun kemudian diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang mewakili Irian Barat. Gabungnya Irian Jaya dipertegas oleh hasil penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969 yang dimenangkan oleh pihak yang pro-Republik Indonesia. Kemenangan tersebut sesuai dengan cita-cita sebagian rakyat Irian Jaya untuk bergabung ke Republik Indonesia. Pada tahun 1970-an, Silas Papare kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di Serui, dan Papare pun meninggal di Serui pada tanggal 7 Maret 1978 pada umur 60 tahun. Dia diabadikan menjadi salah satu korvet Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI dengan nomor lambung 386, dan selain itu di Pelabuhan Laut Serui didirikan pula monumen Silas Papare. Sementara itu, di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama sebuah perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Politik atau STISIPOL, yang bernama Silas Papare. Kesimpulan dari video ini yaitu Silas Papare merupakan tokoh integrasi bangsa Indonesia yang berasal dari Papua. Ia memperjuangkan daerah Irian Barat untuk bergabung ke NKRI. Ia melakukan seperti mendirikan Komite Indonesia Merdeka atau KIM di tahun 1945, dan yang kedua, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII pada tahun 1946. Yaitu organisasi yang pro-Republik Indonesia. Terus selanjutnya ia juga mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Dan pada tanggal 1 Maret 1963, Irian Jaya pun berhasil bergabung dengan wilayah NKRI. Itulah penjelasan tentang Silas Papare. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.